Halo semuanya dan selamat datang di Voscast. Saya Ramana Parizi yang akan membawakan Voscast ini. Ini podcast apaan sih? Ya gak tahu juga sih, gue bikin karena atas dasar tugas dan ingin berbagi pengetahuan aja. So, pasti akan ada beberapa hal yang bakalan gue omongin buat kalian. Mulai dari awal terbentuknya kabinet, program apa saja yang ada pada masa kabinet, keberhasilan, kegagalan, dan masih ada lagi. Pokoknya hal-hal yang berbau dengan sejarah dan pastinya di sini gue bakal lebih banyak nanya-nanya hal-hal yang penting. Intinya, jangan bosen-bosen buat ngedengerin gue nanya-nanya hal-hal yang berbau sejarah. So, please enjoy the podcast. Tanpa berlama-lama, please welcome kepada narasumber kita. Lu ada apa nih? Mau bahas harga? Enggak. Bahas harga ini atau apa ya? Enggak. Standar. Silakan duduk. Izin bawa poin-poinnya. Ya, silakan. Oke. Nah, ini dia narasumber podcast kita. Nah, penonton belum pada tahu nih siapa lu. So, sekarang giliran lu perkenalan. Halo guys, perkenalkan nama gue Najwa Syifa. Gue berasal dari Universitas UMS jurusan Sejarah Politik Indonesia. Wah, ini nih pas banget nih narasumbernya. Pas banget sama topik yang bakal kita bahas kali ini. Nah, langsung aja nih ke pembahasan yang bakalan kita bahas di podcast kali ini. Nah, kan tema podcast kali ini tuh tentang Kabinet Bahiruddin Harahap. Boleh nggak sih lu ceritain awal mula terbentuknya Kabinet Bahiruddin Harahap itu gimana? Oke, jadi awal terbentuknya kabinet Bahiruddin Harahap ini awalnya itu tuh karena mundurnya kabinet Ali Sastroamidjojo dari kabinet yang sebelumnya. Jadi saat itu pun DRS Mohatta pun mengajukan beberapa kabinet untuk membentuk formasi kabinet baru nih. Tapi sayangnya itu tiga calonnya ini nih, dia itu sama sekali dia itu mau mendukung DRS Mohatta untuk menjadi Perdana Menteri lah, bisa jadi kayak dia jadi si kabinet yang mau dicalonin itu malah maunya tuh DRS Mohatta yang jadi Perdana Menteri gitu, bukan mereka gitu. Jadi kan otomatis kalau begitu kan gak bisa lah orang DRS Mohatta dia itu jadi wakil presiden, mana mungkin dia bisa jadi Perdana Menteri. Jadi saat itu pun DRS Mohatta memutuskan untuk mencalonkan Bahiruddin Harahap untuk menjadi kabinet yang selanjutnya. Kenapa? Karena Bahiruddin Harahap ini tuh dia tuh termasuk ke dalam anggota Masyumi, yang dimana anggota Partai Masyumi ini tuh dia tuh Partai Masyumi itu termasuk dari partai yang sangat berpengaruh di Indonesia. Jadi disitulah DRS Mohatta percaya kepada Bahiruddin Harahap untuk meneruskan kabinet. Tapi sebelum itu pun banyak sekali tahapan untuk mencapai keputusannya. Jadi kayak bertahap dulu nih. Jadi belum ada keputusan untuk untuk mencalonkan kabinet, dan akhirnya DRS Mohatta pun memutuskan untuk mencalonkan si Bahiruddin Harahap ini untuk membentuk formasi kabinet baru. Begitu. Oh, jadi gitu ya. Nah, kan di setiap kabinet itu pasti ada program-programnya kan. Nah, apa sih program-program yang ada di kabinet ini? Wah, program-programnya itu tuh ada lumayan banyak nih. Aku bawa poin-poinnya dan aku bakal ngomongin. Jadi sebenarnya program kerja pada kabinet Bahiruddin Harahap ini tuh dia itu membahas mengenai hal-hal yang penting-pentingnya aja, inti-intinya aja, dan meneruskan program-program kerja sebelumnya. Jadi menyempurnakan lah bisa dibilang gitu. Dan contohnya itu kayak mengembalikan kewibawaan Gezak atau moral pemerintah dan kepercayaan angkatan darat dan masyarakat kepada pemerintah. Kan pada saat itu kan masih banyak konflik ya antara pemerintah sama masyarakat gitu. Jadi di situ tuh misi dari Bahiruddin Harahap ini tuh untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat itu. Dan selanjutnya itu ada melaksanakan pemilu yang pertama kali pada tahun 1955, dan selanjutnya itu menyelenggarakan terbentuknya parlemen baru, dan selanjutnya itu menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi
1955 ini juga. Terus menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi, memberantas korupsi, dan meneruskan perjuangan mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaan Indonesia kembali gitu. Dan memperkembangkan politik kerjasama Asia Afrika dan berdasarkan politik bebas dan aktif menuju perdamaian. Program-program. Oh, jadi itu program-programnya. Boleh tahu nggak sih program yang udah berhasil dicapai pada program-program kabinet tersebut? Oh, boleh nih. Yang salah satunya yang berhasil dilaksanakan itu adalah pemilu tahun 1955. Nah, pemilu 1955 itu salah satu pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia, yang pastinya itu tuh belum ada sama sekali pengalaman, belum ada sama sekali bayangan. Tapi kabinet Bahiruddin Harahap ini berhasil melaksanakan pemilu 1955 dengan berhasil, yang diantaranya itu ada datanya itu ada pemilihan DPR pada 29 September 1955, terus ada pemilihan Dewan Anggota Konstituan maaf nih rada ini ya, tanggal 15 Desember 1955. Dan selanjutnya itu ada perbaikan ekonomi nih yang berhasil mengendalikan harga program kerja. Jadi bidang ekonomi pangan dengan mengadakan program kerja ekonomi, termasuk di dalamnya berhasil mengendalikan harga, terus menjaga agar jangan ada inflasi. Jadi tidak ada kenaikan harga dalam pangan di Indonesia saat kabinet Bahiruddin Harahap akibat inflasi. Jadi di situ ekonomi itu sangat amat seimbang sekali di saat itu gitu. Terus dan bisa dikatakan ekonomi rakyat Indonesia pada kabinet Bahiruddin Harahap itu sangat makmur, bisa dibilang makmur dan cukup baik gitu. Jadi gak ada masalah yang sungguh ini akibat inflasi. Terus berhasil mengembangkan posisi Nasution sebagai KSAD pembubaran Uni Indonesia dan Belanda. Jadi saat itu Indonesia itu melakukan semacam perundingan dengan Belanda tentang masalah ekonomi ya, tapi ya Belanda balik lagi, dia sama sekali gak mau menandatangani perjanjian itu gitu. Jadi dari saat itu pun kabinet Bahiruddin Harahap itu dengan keputusan sepihaknya dia mulai membubarkan Uni Indonesia Belanda gitu. Jadi ada pembubaran dari Uni Indonesia Belanda saat itu. Terus dalam hal politik luar negeri pada 2 Maret 1946 kabinet Burhanuddin Harahap itu berhasil mencapai kesepakatan bantuan kredit dari Amerika oleh Menlu Anak Agung dan Duta Besar Amerika Serikat. Jadi dia tuh berhasil mendapat bantuan kredit untuk pangan di Indonesia yang kurang dari Amerika. Dia berarti mencapai kesepakatan dengan Amerika untuk mendapatkan kredit gitu dari Amerikanya, dan bernilai $96.700.000 dan berhasil mengembalikan kembali wibawa pemerintah di mata angkatan darat dan masyarakat. Oh, jadi dari semua program cuma segitu aja yang kecapai? Ya bisa dibilang untuk pencapaian program ini tuh ya ada sedikit. Ya. Untuk program yang sebenarnya yang tidak dilaksanakan itu sebenarnya bisa dibilang kan pemerintahan kabinet Bahiruddin Harahap ini tuh kan dia tuh hanya selama 5 sampai 6 bulan aja, dan dengan program kerja yang banyak itu mana mungkin bisa terlaksana semua dong. Berarti ada beberapa yang tidak terlaksana, tapi intinya kabinet Bahiruddin Harahap itu dia berhasil melaksanakan inti dari pemerintahannya. Jadi intinya itu adalah melaksanakan pemilu tahun 1995 dan itu pun terlaksana. Jadi bisa dibilang pemilu ini tidak ada kegagalan dari program-programnya. Jadi yang intinya itu terlaksana. Terus gue di sini mau nanya, dari semua program itu kan yang berhasil cuma itu aja. Nah, program yang lainnya gimana? Program yang lainnya jadi itu bisa dibilang tidak terlaksana ya, tidak terlaksana karena waktu pemerintahan si kabinet itu tuh terlalu singkat. Jadi bisa dibilang ini tuh programnya itu hanya direncanakan tapi dia tidak terlaksana karena si kabinet ini tuh dia tuh merasa bahwa dia tuh sudah cukup untuk sudah cukup melaksanakan program-programnya. Jadi program yang selanjutnya itu dia sama sekali tidak melaksanakannya gitu. Tapi ya intinya mas sudah terlaksana gitu. Yang lainnya yang intinya dari program ini. Oh, jadi gitu penyebab si program yang lainnya itu gak kecapai. Kan
masa jabatannya itu dihitung-hitung cuma 6 bulan doang kan ya. Terus apa sih penyebab kabinet itu cuma memerintah selama 6 bulan? Jadi sebenarnya di sini itu dalam kabinet Bakhirudin Harahap ini tuh kan pada awalnya itu Bakhirudin Harahap itu dicalonkan oleh DRS Mohatta dong, Ya. tanpa sama sekali persetujuan dari presiden kita Soekarno pada saat itu. Jadi bisa dibilang kabinet Bakhirudin Harahap ini tuh tidak disetujui sama sekali oleh Soekarno. Jadi kurang restu lah bisa dibilang. Jadi saat itulah sedikit ada pertentangan dan mulai kabinet ini tuh mulai tidak disetujui begitu loh. Dan sebenarnya tidak ada sama sekali masalah internal dari si kabinet ini. Malah bisa dibilang kabinet itu baik sekali dalam masalah internalnya, dalam pemerintahannya, dalam dalam melaksanakan programnya itu baik sekali bisa dibilang. Dan malah mendapat predikat dia tuh sangat berpengaruh sekali dalam pemerintahan Indonesia. Jadi kan sama sekali gak ada masalah dong dalam kabinetnya, tapi lebih ke mereka itu merasa bahwa mereka sudah melaksanakan semua program kerjanya dan mereka sudah merasa bahwa mereka tuh sudah tidak ada tugas lagi gitu dalam kabinetnya. Jadi mereka memutuskan untuk mengirim surat pengunduran kabinetnya gitu kepada presiden saat itu. Oh jadi gitu cara kabinet ini berhenti sampai situ gitu juga. Iya. Wah, keren banget nih ilmunya. Kita semua jadi tahu sejarah kabinet, mulai dari awal terbentuknya kabinet, tanggal, terus program dan pencapaiannya. Itu apa aja. Sampai akhirnya penyebab turunnya kabinet ini tuh karena apa? Turunnya? Ya seperti yang gue udah bilang tadi dong. Ya penyebabnya itu karena si kabinet ini tuh sudah merasa bahwa dia itu sudah melaksanakan sudah tidak bisa dibilang sudah nggak ada tugas lagi gitu di kabinetnya. Jadi kayak dalam aturan politik itu kan kalau misalnya sudah dilaksanakannya pemilu dalam satu kabinet, berarti kabinet itu sudah sudah tidak ada tugas lagi gitu. Jadi itu gambarannya kenapa mereka berhenti ya, karena mereka merasa mereka sudah tidak ada tugas lagi gitu. Jadi nggak ada alasan yang bikin mereka turun, tapi mereka emang mengundurkan diri mereka sendiri karena merasa tidak ada tugas lagi. Wah, thanks banget nih infonya. Jelas banget loh. Pasti sulit ya buat mempelajari sejarah politik Indonesia ini. Kira-kira Emang sulit sih, tapi kan bagaimanapun juga sejarah politik itu nggak boleh dilupakan. Kita harus menjadikan sejarah politik ini sebagai pelajaran kan untuk politik Indonesia ke depannya. Bagaimana Indonesia bisa melaksanakan politik dengan baik kalau sejarahnya saja dilupakan begitu. Jadi saya mau susah payah pun saya sangat tertarik sekali belajar dengan sejarah politik. wah, thanks banget infonya. So, jadi cukup segitu aja podcast buat kali ini. Terima kasih untuk narasumber kita yang sudah datang jauh-jauh dari Sukabumi. Menarik banget podcastnya. Mau diundang lagi ya lain kali boleh. Siap. Mungkin cukup segitu aja nih guys buat podcast kali ini. Buat kalian tenang aja, masih banyak episode lainnya. So jangan lupa like, subscribe, and comment di video ini dan di video episode lainnya. So dari kami cukup sekian, terima kasih.